Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus satu ketika dalam proses dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Kaumnya itu tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaan kaumnya maksudnya? Tidak. Tapi yang Nabi Yunus dapatkan ketika merasa sakit, merasa kecewa karena dakwah yang beliau lakukan itu mungkin ditolak oleh kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surat, tahu nggak? Al-Anbiya ayat 37. Buka ayatnya. Jadi saat kecewa, ya kalau bahasa kita kan mungkin sakit gitu. Sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengajak kaumnya, tapi kaumnya kemudian menolak. Sampai dalam kisah yang lain kan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus dan kemudian berada dalam perut ikan paus itu. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu? Ternyata yang Nabi Yunus lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yang zikirnya diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 37. Surat ke-25 ayat 37. Ada yang tahu suratnya? Hah? Al-Anbiya ayat 80. Oh, ayat 87 78. Ayat 78. Surat Al-Anbiya ayat 78. Sebenarnya apal teman-teman doanya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cuman kan nggak tahu itu di ayat mana kan? Nah, sekarang kita buktikan. Ayat berapa, Ki? 78. Dan juga 87. 87 88. Itu kumaha sih pembisiknya nu mana nu benernya? 87. Dan ingat kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi kondisinya kan tadi yang Ail menceritakan bahwa Nabi Yunus sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada umatnya, tapi ternyata umatnya tidak menerima apa yang Nabi Yunus sampaikan. Kecewa tentu, sakit hati tentu, tapi di saat yang bersamaan apa yang keluar dari lisannya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini zikirnya nih, ya. Ayo sama-sama ya, langsung ke pertengahan ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Ya sama-sama. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Ahilman Arabnya teman-teman artinya la ilaha illa anta, selain engkau ya Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah. Subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Lihat kalimatnya. Apakah Nabi Yunus mengucapkan misalnya inna qaumi kuntu minadz dzalimin? Kan tidak. Inni qaumi, inna qaumi kuntu minadz dzalimin, kan juga tidak. Tapi Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, aku yang salah. Aku yang barangkali zalim, aku yang barangkali kurang selama ini ya Allah. Dan aku hanya minta kepadamu ya Allah, subhanaka, engkau yang maha suci.
Sebelumnya la ilaha illa anta, tiada Tuhan. Yunus alaihi salam, ketika kita merasakan sakit dari diri kita, maka balikin, barangkali ada kesalahan kita yang selama ini kita berharap kepada selain Allah, sehingga Allah memberikan skenario dalam kehidupan kita untuk kembali ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, obat dari hati yang tersakiti adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, saat hati kita tersakiti, maka jadikanlah waktu atau skenario hati yang merasa disakiti itu untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sesuatu yang menimpa kita dititipkan kejadiannya melalui orang yang menyakiti kita, agar kemudian kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri. Ya Allah ya Rob, dosa apa ya yang hamba lakukan sehingga engkau mengirimkan orang yang menyakiti diri hamba, yang lisannya, ucapannya, statusnya, medsosnya mungkin menyakiti kita. Jadi sibuknya lebih berkaca kepada diri sendiri. Ahilman, apakah setiap kejadian yang menyakitkan dalam diri kita itu karena ulah perilaku dosa kita? Ya. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Baik. Sama-sama ya, Ahilman baca sekali, teman-teman ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Sama-sama. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan kamu. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan an katsir, sebagian besar dari kesalahanmu. Oke, pelan-pelan ya, kepanjangan ya? Panjangan ya, oke, pelan-pelan. Wa ma asobakum, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan aidikum, perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan an katsir, sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asobakum, terjemahin kan udah 3 kali, masa diulang-ulang. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Wa yafu,
dan Allah memaafkan an katsir, sebagian besar kesalahanmu. Lihat kalimatnya ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang menyakitkan kita, yang menyakitkan kita, yang menyedihkan kita, yang menjadi musibah dalam diri kita, maka aidikum itu disebabkan oleh perilaku kita. Kita kan kadang-kadang suka bilang begini, Allah nggak adil gitu ya. Kok Allah nimpain kayak gini ya sama aku gitu. Sering kita ucap kayak gitu ya. Mohon maaf, kalau yang baik-baik itu datangnya dari siapa? Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk memang izin Allah, tapi sebab siapa yang menjadikan itu semua? Perilaku. Teman-teman, Ahilman tanya, seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Senang. Makanya Allah kirimkan orang yang menyakiti kita, agar di saat yang bersamaan kalau kita paham, kita minta ampun sama Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hati tidak mudah disakiti, tenang. Nah, berdoa untuk diri kita dan yang menyakiti kita. Ini levelnya agak lagi naik dikit lah ya. Berdoa untuk siapa? Untuk kita dan orang yang menyakiti kita. Ingat teman-teman, doa itu artinya memohon, meminta kepada Allah. Saat kita mendoakan sesuatu, hakikatnya kita sedang memohon, meminta sesuatu itu terjadi kepada diri kita. Kalau kita berdoa yang baik bagi orang lain, maka hakikatnya kita sedang memohon, meminta kepada Allah agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tentu kalau untuk kita, doa yang baik-baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita bisa lapang ketika mendapatkan musibah dan kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari apa yang menimpa hati kita. Ini doanya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang pernah Ahilman juga ceritakan sebelumnya. Doanya hafal teman-teman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Hafal doanya? Ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti kita langsung innalillahi, lain sena maut, lain. Singgara maut menyakiti. Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, atas dalam musibah yang menimpaku, wakhlufli, dan gantikanlah untukku, khairon, sesuatu yang lebih baik, minha, dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya.
Jadi kalau ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, menghempaskan perasaan kita, pergi meninggalkan kita, dia memilih orang lain daripada kita, langsung kita minta sama Allah, ya Allah, hamba yakin, hamba tahu sesungguhnya hamba ini hanya milik Allah dan hamba akan kembali kepada Allah. Hamba hanya mohon kepadamu ya Allah, berikan pahala atas sakit hati yang hamba rasakan, dan gantilah ya Allah seseorang yang pernah meninggalkanku dengan orang yang lebih baik. Ummu Salamah kehilangan suaminya. Ketika itu suami yang begitu dicintainya, datang baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, ya Ummu Salamah, jangan khawatir, jangan sedih. Jika engkau lapang menerimanya, maka Allah akan gantikan untukmu laki-laki yang lebih baik daripada suamimu yang pernah meninggalkanmu itu. Siapa yang menggantikannya? Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi suami dari Ummu Salamah. Maka rumusnya adalah, saat ada orang yang pergi meninggalkanmu, maka lapangkan hatimu, karena di saat yang bersamaan Allah sedang merangkai, menghadirkan orang yang akan menggantikan dia yang pergi meninggalkanmu. Syaratnya apa? Lapang dulu hati kita, move on dulu hati kita, lepasin dulu nama dia di hati kita. Sebenarnya yang akan menggantikan dia tuh udah di dekat mata kita, cuman mata kita tuh masih mikirin dia.